Pada video kali ini, saya akan membuat sebuah objek dengan pemberian rigging, di mana rigging itu sendiri adalah proses pemberian tulang pada objek agar objek bisa bergerak. Langsung saja kita tarik kubnya ke atas, tekan S dan Y, perlebar sedikit, beralih ke edit mode, hilangkan seleksi, tekan A, pilih face select, kita arahkan ke belakang. Bagian bawah ini saya akan seleksi. Caranya tekan shift klik kanan, lalu tekan E, extrude ke dalam sedikit, kemudian klik, tekan S, perkecil. Jika sudah, arahkan ke depan lagi, tekan E, kita extrude ke bawah. Jika sudah seperti ini, tekan Ctrl R sampai muncul garis berwarna pink. Buat garis horizontal. Di bagian atas juga diberikan garis vertikal. Untuk di samping sama caranya, kita berikan garis horizontal. Hilangkan seleksi, tekan A, pilih face select, dan saya akan memberikan sebuah lengan. Namun sebelumnya seleksi terlebih dahulu. Caranya sama, tekan shift klik kanan, lalu kita extrude, tekan E. Nah, seperti ini. Jangan lupa hilangkan seleksi supaya tidak ikut terextrude. Tekan A, lalu di bagian lengan samping sama, seleksi, kemudian kita extrude. Oke, seperti ini. Untuk di bagian bawah, untuk pemberian kaki, caranya sama, kita seleksi terlebih dahulu, lalu kita extrude. Ya, seperti ini. Beralih ke object mode, saya akan memberikan sebuah mata. Caranya pilih Add, UV Sphere. Ini bisa kita skala, tekan S, kita perkecil, kita geser, letakkan di bagian atas. Bisa diberikan warna. Saya akan memberikan warna abu-abu. Jika sudah seperti ini, pilih duplikat untuk menduplikat. Silakan klik, lalu mouse-nya digeser ke samping. Seperti ini. Klik kanan pada objek, beralih ke edit mode. Nah, saya akan memberikan sebuah mulut. Caranya sama, kita seleksi terlebih dahulu, tekan shift klik kanan, lalu extrude ke dalam, tekan E, geser mouse-nya pelan-pelan, kita geser ke bagian dalam. Jika sudah klik, kemudian tekan S, kita perkecil. Nah, seperti ini. Kita lihat hasilnya. Nah, kira-kira seperti ini. Baik, selanjutnya saya akan memberikan sebuah tulang pada objek. Ya, di sini adalah proses rigging yang sudah saya jelaskan di awal video tadi. Pilih Add, lalu armatur, pilih single bone. Pastikan tulangnya letakkan di dalam objek.
sudah seperti ini. Kemudian untuk memunculkannya, kita bisa pilih icon yang ada di samping icon ini, lalu checklist X-ray supaya terlihat. Beralih ke edit mode, ini bisa kita perbesar sedikit, tekan S, klik kanan di bagian ujung, kemudian tekan E, kita extrude ke atas untuk memberikan tulang bagian atas. Kemudian kita klik pada bagian tengah, klik kanan, kita extrude lagi, tekan E, tarik ke samping atau geser mouse-nya, klik, kemudian kita geser lagi, kita extrude. Caranya sama, kita extrude lagi, kemudian kita klik kanan, kita extrude, kita extrude lagi, nah kira-kira seperti ini. Kemudian beralih ke object mode, lalu tekan shift, klik kanan pada objek, kemudian klik kanan pada tulang, ya. Lalu Ctrl P. Nah, di sini fungsinya kita akan menyatukan antara objek dan tulangnya. Kemudian pilih with automatic weight, pindah ke pose mode. Kita akan tes apakah antara tulang dan objeknya sudah menyatu. Klik kanan pada lengan, kemudian tekan R, kita gerakkan. Nah, seperti ini, berarti antara tulang dan objeknya sudah menyatu. Kita pilih properties, atau kita berikan warna terlebih dahulu, bisa. Kita klik kanan pada objek, berikan warna pada material. Di sini bebas memberikan warna. Kita beralih lagi ke bagian lengan, pastikan berada di bagian lengan. Kita klik kanan di sini, pilih properties, kemudian pilih dropshift. Untuk layar kita bisa geser, framenya silahkan diatur sendiri. Lalu bagian tool bawah pilih dropshift, kemudian action editor. Dropshift kita ganti dengan action editor. Jika sudah, pastikan di sini masih terseleksi, tekan R dan Z. Untuk lengan kanan kita arahkan atau kita geser mouse-nya, kita arahkan ke depan. Jika sudah, klik, kemudian tekan I, pilih lock rod scale. Nah, pastikan ada tanda titik kuning ya, seperti ini, segitiga di bagian layar dropshift. Lalu kita beralih ke bagian kaki kiri. Kita klik kanan, pastikan di bagian kaki. Lalu untuk di bagian kakinya kita tekan R dan Y, kita arahkan ke bagian belakang. Seperti ini. Caranya sama, tekan I, lalu kita pilih lock rod scale. Kemudian kita beralih ke bagian kaki kanan. Kita klik kanan, tekan R dan Y. Yang satunya kita arahkan ke belakang, berarti yang satunya kita arahkan ke depan. Kemudian beralih ke bagian lengan, klik kanan, tekan R dan Z. Jika yang satu kita arahkan ke depan, berarti yang satunya kita arahkan ke belakang. Tekan I, kemudian pilih lock rod scale. Seperti ini. Jika sudah, kita
arahkan mouse ke layar dropshift, kita tekan shift D, lalu kita geser mouse-nya, lalu kita klik, kemudian shift D lagi, kita geser ke samping ya, seperti ini. Jangan lupa hilangkan seleksi, tekan A. Selanjutnya garis berwarna hijau kita tarik di bagian tengah. Kemudian kita beralih lagi ke bagian lengan kanan. Caranya sama seperti tadi. Kita klik kanan lalu tekan R dan Z. Yang tadinya kita arahkan ke depan, sekarang kita arahkan ke belakang. Tekan I, pilih report scale. Tekan R dan Y. Kita arahkan ke depan. Yang ini kita arahkan ke belakang. Tekan R dan Z. Kita arahkan ke depan. Lalu kita shift D lagi, kita geser ke samping ya, seperti ini. Kita hilangkan seleksi, tekan A. Jika sudah seperti ini, kita akan tes apakah sudah berjalan ya. Perhatikan di sini dia terhenti di sampai, seharusnya 250, tapi dia terhenti bergeraknya di angka 100, dia sudah berhenti ya, karena framenya di sini sampai dengan 100. Di sini bisa kita ganti untuk start end-nya. Di sini end-nya kita ganti 98. Kita enter. Coba kita jalankan kembali. Apakah dia terhenti ataukah ya, seperti ini. Selanjutnya kita akan hilangkan di bagian tulang. Pilih properties, kemudian pilih kita hilangkan checklist extra ini ya, supaya dia hilang. Coba kita jalankan kembali ya, seperti ini. Baik, seperti itulah proses pemberian rigging pada objek.